minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Ini luar biasa ya, di tahun Masehi tahun 2024 ini perdana Embun Pagi hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 hadir di tengah-tengah kita kembali ya. Luar biasa, pergantian tahun tentu saja banyak sekali kejadian-kejadian yang baik itu menyegarkan ataupun juga bahkan menjadi kejadian yang luar biasa memilukan atau bahkan membuat kita miris ya. Alhamdulillah Embun Pagi Islam memberi solusi di tengah-tengah kita. Telah hadir juga guru kita semua, insya Allah makin sehat, makin fit, bisa kemudian akan mencoba membawakan sebuah tema tentang menahan amarah. Ini juga luar biasa ya, menjelang tahun baru, pas tahun baru juga kita dihadiahi atau ini oleh Gusti Allah, luar biasa banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar ini banget gitu ya. Baik, tak langsung lama, kita langsung saja Tan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Syukur Pak Agung pada Allah Subhanahu wa taala ya. wabarakatuh. Kita masih sehat di saat banyak yang sakit ya. Kita masih bisa makan di saat orang lain masih sulit mencari makan. Karena itu bersyukur kita 2024 ini hari ketiga ya. Hari ketiga. Ya. Nah, salat salam semoga terus mengalir kepada teladan kita semua Nabi besar Muhammad SAW. Nah, tema pagi ini akan membahas, ini banyak pertanyaan tentang menahan amarah, Pak ya. Kata Imam Syafi'i begini katanya. Orang yang imannya kuat katanya, yang bisa menahan amarah ketika itu disakiti, ketika itu dikecewakan, sampai orang-orang sekitar itu kelihatan melihat dia tidak marah. Dalam Al-Quran itu wal qaziminal ghaidh, orang yang bertakwa itu bisa menahan amarah. Ternyata takwa bukan identik baju takwa ya. Gitu ya. Jadi tasbihnya, jenggotnya, kumisnya sebagainya. Tapi salah satu yang kadang-kadang dilupakan, orang takwa itu cirinya bisa menahan amarah. Wal qaziminal ghaidh. Yang kedua, Nabi SAW sering dipancing amarah. Tapi beliau lebih banyak menjawab dengan prestasi kebaikan. Sekalipun marahnya itu menghina luar biasa ya. Wah, ini Nabi itu sangat populer kisah ini. Abu Lahab itu menggaji 4 orang ya. Yang suka meludahi, yang suka melempari, yang mencuri sendal Rasul, yang keempat yang mengganggu sholat Rasul. Kalau tadi ada fungsinya masing-masing dan dikasih tugas dan kewenangan masing-masing. Dan gajinya lebih dari UMR. Masya Allah, luar biasa. Allah. Jadi kalau Nabi mau ke Masjidil Haram itu pasti kan melewati komplek Abu Lahab, Siti Khadijah baru ke masjid. Kalau pernah umroh ya, itu toilet terbesar sekarang itulah rumahnya Abu Lahab. Di situ ya. Dalam Al-Quran itu wazul zilu katanya. Orang saleh itu akan digoncangkan dengan goncangan yang sangat berat. Zilzalan syadida, dengan goncangan yang sangat keras katanya. Innas salihina yushaddadu alaihim. Sesungguhnya orang soleh itu akan diuji dengan ujian yang sangat berat. Makanya pertama para nabi itu, kedua para sahabat, ketiga murid sahabat, terus sampai para wali, para ulama. Katanya makin soleh makin besar juga ujiannya. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, karena itu innallaha la yu'adzibu habibah walakin qad yabtali. Allah tidak akan menyisa kekasihnya tapi suka mengujinya. Jadi untuk pemirsa Bandung TV yang sedang diuji mungkin dengan anak ya, dengan penyakit, dengan ekonomi, dengan rumah tangga, jangan lupa apa ya, tidak setai kukuna lah orang mana. Masya Allah, Allahu Akbar, ya Allah, Masya Saya waktu pertama sakit tuh kan 2 minggu dimandiin istri saya tuh ya. Oh, terus sana sini. Allahu Akbar. Saya merenung terus ya. Akhirnya ada ensiklopedia para nabi ya. Saya baca gitu. Pas kisah Nabi Ayub ya. Allahu Akbar. Yang separuh hidupnya kan sakit beliau itu. Masya Allah. Tapi masih bersyukur kepada Masya Allah. Saya bilang dalam hati, orang kerek 2 minggu maknya sih katanya. Aduh. Allahu Akbar. Masya Allah. Besoknya dia yang WA ya. Nah, semangat untuk sembuh katanya. Karena semangat itu ternyata menunjang kesembuhan. Allahu Akbar. Karena ada ribuan rencana yang belum tercapai. Allahu Kita mikirkan panti asuhan, mikirkan masjid, mikirkan anak yatim, anak sendiri ya, ingin melihat cucu sekolah dan sebagainya.
Hanya dari situ, tidak ada istilah mengeluh. Makanya terus berobat, karena ternyata kalau Allah menyayangi hambanya, Allah berikan berbagai ujian. Karena Allah ingin melihat satu, ikhtiarnya. Yang kedua, ingin mendengar suara rintihan doanya. Makanya doa terus berobat, karena obat itu katanya ABCD ya. Tidak, di ini sembuh ini, di sini belum tentu. Itu saja begitu. Nah, karena itu, bagi pemirsa Bandung TV yang sedang diuji ya, hindari amarah. Hindari amarah. Nah, Nabi sering diuji, tapi beliau tidak marah. Karena kata Nabi, orang yang bisa menahan amarah itu, innal ghadaba minasyaiton. Jangan lupa, amarah itu sebagian besar dari setan. Jadi kalau ingin tahu setan dari bangsa manusia, salah satunya adalah yang tidak bisa menahan amarah. Nabi SAW sedang ngumpul dengan para sahabat. Ini kisah ini sangat populer Pak Bung. Masuk orang Baduy dengan kudanya ke dalam masjid. Maaf, kencing di sudut masjid. Rasul tidak marah. Beres kencing, maaf, memarahi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Senyum, marah lagi, senyum lagi. Kesekian kali marah, Abu Bakar As-Siddiq terpancing marah. Warna cek sunatnya, nah kecida-cida gitu ya, orang nggak bisa gitu kan. Melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq agak terpancing marah, Rasul meninggalkan tempat itu. Ya Rasul, kenapa kamu tinggalkan tempat ini? Kata Nabi, ketika orang Baduy memarahi Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq terpancing amarah, malaikat bertambah jumlahnya. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq terpancing marah, malaikat pada pergi. Malah yang bertambah setan. Daripada majelis ini penuh dengan setan, katanya, lebih baik saya tinggalkan tempat itu. Ini jadi dasar bahwa bila majelis, komunitas, organisasi, ormas sudah mengarah kepada punten amalan-amalan setan, tinggalkan. Keluar. Al-wahdah khairum min jalisu. Hidup menyendiri, memisahkan diri dari komunitas yang banyak pidosaun, itu termasuk ibadah yang terbaik. Makanya silaturahmi penting, tapi yang mengarah kepada kebaikan. Kalau komunitas itu malah membawa kepada dosa dan maksiat, tinggalkan. Nah, sebagaimana Nabi meninggalkan tempat itu daripada majelisnya penuh dengan setan katanya. Nah, awalnya dari mana? Dari terpancing amarah. Karena itu orang yang iman yang bagus kata Nabi, dia bisa menahan amarah ketika disakiti, ketika difitnah, sampai orang sekitarnya melihat dia tidak ada marah, padahal dia tahan amarah itu. Karena ketika marah itu 70 setan yang menemani. Jadi setan mata, setan kaki, setan tangan, dan puncak amarah itu adalah membunuh. Itu Masya Allah ya. Kemarin di mana? Di Pasuruan ya. Pasuruan. Ada, kalau nggak salah ibu dan anak dibunuh. Ya. Kenapa? Dia marah tangganya. Karena dagangannya lebih laku tangganya. Bukan yang terbaru itu update terakhir banget ini. Yang terbaru ada berita yang baru lagi. Seorang suami memutilasi Istrinya sampai dilihatin ke tetangganya di bawah ember itu sampai 10 bagian. Ini katanya istri saya. Masya Allah. Allahu Akbar, ini fenomena zaman yang itu juga bagian dari kemarahan. Terlepas ada katanya sampai kalau dalam bahasa ini itu psikopat katanya tadi. Jadi agak marah yang udah begitu dingin, yang udah begitu ini langsung dengan tanpa, kan biasanya kalau orang marah tuh identik dengan luapan-luapan. Ini saking tingkat kemarahannya udah overdosis ya. Udah overdosis jadi udah mau memotong yang lainnya juga udah tanpa ini ya. Masya Allah. Ini luar biasa termasuk para nabi itu dengan kesabaran, artinya level nabi dengan kesabaran yang luar biasa, tetapi juga surganya pun disiapin dengan yang luar biasa tadi. Nanti kita lanjut lagi. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ini. Kita akan lanjut kembali tentu dengan setelah melihat beberapa pesan-pesan berikut ini. Mangga, silakan. Baik, pemirsa Bandung TV ya, kita lanjut kembali nih. Sebelum kita lanjut, masih di line telepon yang sama di 7214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 081 2211 6740.
Bisa di rumah, bisa interaktif, bisa konsultasi ke rumah beliau, tentu saja dengan jadwal tertentu ya, karena beliau juga sangat sibuk. Baik, tadi sebelum lanjut lagi tadi, ini kan artinya level keimanan para rasul, level kesabaran, level keikhlasan. Kalau kata ini tuh kan ada punya makom tersendiri tadi. Iya, iya. Makanya juga hadiahnya juga pasti karena ujian juga dahsyat, hadiahnya juga memang Besar, luar biasa ya tadi. luar biasa, Coba ya. tadi ada. Ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran nih, para nabi itu ada yang kedudukannya tinggi, kekayaannya luar biasa. Itu kan Nabi Sulaiman. Tapi walaupun kekayaannya banyak, kedudukannya tinggi, masih aja berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, berikan aku cara bagaimana bersyukur yang baik. Karena Engkau telah memberikan nikmat kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Masih minta bersyukur. Nah, ada yang nabi apa ya? Cakep. Tapi karena Nabi Yusuf itu cakep luar biasa ya. Tapi masih aja tetap ibadah. Ada yang kuat fisiknya kayak Nabi Daud gitu ya. Ada yang digoda oleh istrinya, Nabi Nuh. Bisa dibayangkan ratusan tahun dakwah, yang Islam katanya hanya 7 orang. Luar biasa ya. Termasuk istri dan anaknya nggak masuk Islam. Masya Allah. Ayeuna malah Ustadz tesewaku maha gitu. Allah Akbar ya. Para santri, para yang lain-lain pada jadi jangan dianggap jumlahnya gitu tadi. Masya Allah. Makanya Allah tidak melihat hasil. Yang penting usaha maksimal. Dan ini ternyata masih aja tetap masih berdoa kan, Robbi inabni min ahli. Ya Allah, berikan ini istriku dan anakku. Laisa min ahlika, itu bukan anak dan istri. Tapi Nabi Nuh terus berjalan. Ada yang Nabi Lut kan, itu wanita pertama yang mengkhianati suami adalah istri Nabi Lut. Ada istilah sekarang pil ya, pria idaman lain, selingkuh itu. Dan ternyata waktu saya ke Yordan itu tempat Nabi Lut tuh kuning kayak emas. Begitu kita ke sana ternyata kadar garamnya lebih tinggi. Jadi kalau kita cemplung itu ngambang aja gitu. Oke. Namanya Bahrul Mayit ya, laut mati. Itu isyarat bahwa pergaulan bebas itu menyebabkan mati sumber kehidupan. Mati ekonomi, mati rumah tangga, mati kesetiaan. Yang ujungnya az-zina yurisul faqra. Zina itu mewariskan kemelaratan. Dan ini pelajaran berharga. Jadi para nabi dan rasul itu ternyata heterogen, untuk pelajaran buat kita. Bahwa laqad kana fi qasasihim ibrotul lil albab. Nah, dalam kisah-kisah mereka itu ada pelajaran. Jadi umpamanya saya, istri kurang baik, nggak usah jadi pikiran, penting udah usaha. Lihat Nabi Nuh. Kita sudah berusaha, anak tidak beriman, nggak usah jadi pikiran. Yang penting kita udah usaha, menyekolahkan anak, mesantren anak, karena Allah tidak akan nanya, apa anakmu soleh, tidak. Apa usahamu supaya anakmu soleh. Makanya bagi pemirsa Bandung TV yang sedang diuji oleh anak, tidak sesuai harapan, malah kurang baik, harus punya anak cadangan. Maknanya anak asuh. Anak yatim kita sekolahkan, karena rubba akhilaka lam talidu ummuka. Banyak saudaramu, banyak anakmu yang tidak dilahirkan olehmu. Siapa anak-anak yatim, anak-anak asuh. Makanya Nabi SAW berikan contoh sama kita. Beliau punya anak asuh cukup banyak. Dan yang paling kenceng nangisnya ketika Nabi wafat adalah anak-anak yatim yang beliau bantu, yang beliau biayai, yang beliau tikahkan, yang beliau bimbing. Nah, karena itu Nabi dan Rasul itu pelajaran, dan itu apa? Puncak kesabaran di situ. As-sabru indal ghadab, ya, sabar ketika marah. Makanya Nabi SAW mengatakan, ketika kita marah itu hendaklah menyadarkan diri kita bahwa marah itu dampaknya begini. Makanya diam itu ternyata lebih baik daripada marah. Diam itu lebih baik daripada bicara menimbulkan malah orang lain. Sampai Umar bin Abdul Aziz itu ketika khutbah, tiba-tiba berhenti. Langsung khutbah kedua, selesai Jumat nggak ngumpul kan? Nah, kenapa tengah-tengah khutbah berhenti? Kata Sina Umar bin Abdul Aziz yang sekarang makamnya dihancurkan oleh Syiah di Suriah. Ya. Kata Umar bin Abdul Aziz, tadi saya khutbah agak marah. Setiap khutbah marah itu yang memprovokasi setan. Makanya kalau khutbahnya itu marah, bukan berikan solusi, tapi memprovokasi, memfitnah, menjelekkan orang. Sedangkan Islam itu kan damai dan mendamaikan. Jangan berbicara yang menimbulkan permusuhan. Karena salamatul ihsan fi hifdzi lisan. Selamatnya manusia itu tergantung kepada lisannya. Bila lisannya membawa kedamaian, maka selamatlah.
orang itu dan yang mendengarkan khutbah itu. Jadi ketika khutbah saja nggak boleh marah-marah ya. Karena jamaah itu kan umum ya. Saya dengar di satu BUMN ada ustadz yang diberhentikan lagi khutbah karena fitnah sini akhirnya direkturnya hadir, hentikan orang ini kata, ganti tengah-tengah diganti. Mimbar itu bukan untuk milik dia kata. Tinggal nggak bangun cina, tinggal udunan, tinggal kerja bakti, tiba-tiba khutbah menjelekan orang kata. Nah jadi lagi khutbah saja nggak boleh menjelekan orang. Makanya sekarang ada tim pemantau khotib katanya. Di tiap masjid harus punya itu. Karena tugas jamaah itu patuh aktif ya. Patuhi, aktif memberikan masukan. Apalagi di saat suhu politik yang kurang bagus ya sekarang. Masya Allah itu. Semuanya kan menjadi konsumsi publik tadi ya. Jadi agak ribet sih, memang ribet sih, ribet tadi ya. Jadi kita serba bilang amin aja nggak boleh katanya. Allah Akbar ya Allah, Masya Allah. Aduh, masalah luar biasa. Disamarukan kata orang Sunda itu. Nah, karena itu teman-teman semuanya, mari jaga amarah, jangan memfitnah, jangan menjelekan, jangan membenci. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Indah sekali kalau sudah kita bersaudara di komplek, enak gitu ya. Bersaudara di tempat kerja enak, bersaudara di organisasi enak. Apapun pilihan kita kalau partai silahkan, karena politik itu secukupnya. Dan tapi itu juga udah pada beres, udah masing-masing lagi semua. Iya, masing-masing. Hari-hari melah. Nah, yang penting udah nyoblos, siapa yang menang terserah, kita serahkan kepada Allah. Gitu Pak Agung ya. Luar biasa. Pemirsa di rumah ini ya, karena suhu politik kita memang sedang meninggi ya, apalagi di awal-awal tahun ini. Ya masing-masing pihak memang harus, ya karena memang berbicara itu tidak semudah ketika kalau sudah berbicara mau membalikan lagi itu kan jadi agak gimana tadi ya, itu makanya selalu ada penyesalan yang paling dahsyat ketika begitu mudahnya kalau tidak menyaring awal-awal. Itu luar biasa tadi ya, Masya Allah. Luar biasa ya pemirsa Bandung TV ya, masih di line telepon yang sama ya di 0227214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 08122116740. Sebelum kita bahas, masih ada lagi satu lagi. Kalau misalkan orang biar menahan marah itu kan banyak cara tadi. Ada yang kalau sudah tidak kuat, ada yang ngeleos katanya tadi. Lebih baik dia cari angin dulu, dia kemana dulu, karena dia sudah tahu dia tidak bisa menahan amarah, daripada meskipun niatan awal dia ingin mencoba mendinginkan suasana, tetapi karena dia juga jadi kepancing, akhirnya lebih baik ngalewas. Itu gimana hal-hal yang kayak gitu tadi? Ya, apakah menjadi kok kenapa ini belum beres katanya, kenapa tiba-tiba pergi katanya, saya pengen beres katanya, ini gimana tadi? Kemarin ada tamu ya ke rumah, mau musyawarah masalah waris dengan keluarganya, minta pendapat. Saya bilang kalau salah satu tidak bisa menahan amarah, batalkan. Allahu Akbar ya. Karena tidak mungkin ada penyelesaian bila musyawarah dengan yang marah. Dan bawaannya pasti jadi agak, kadang-kadang dia juga sadar tidak sadar kalau dia sedang marah tuh, ada yang tidak sadar juga dia kalau marahnya dia tuh bukan level dia menganggap tidak marah itu. Tidak marah, padahal itu marah. Jadi hubbud dunya zulmatun fil qalbi. Tergila-gila dunia itu bisa menggelapkan hati. Kalau hati sudah gelap, itu amarah. Makanya katanya simpan iman itu dalam hati, simpan hartamu di tangan. Tapi kematianmu di pelupuk mata. Allah Akbar, Masya Allah. Jadi kalau iman tuh di hati katanya, kalau harta di tangan. Nah, dan kematian tuh di pelupuk mata. Sudah dekat. Ingat orang tarik maut gitunya. Menggulung harta Pak saya teh sabaraha hartana nepi ka memusuhan. Saya temukan ada kakak beradik sampai meninggal dunia nggak tegur siapa. Ya Allah. Saya baru tahu kemarin ya, tepat talos Pak Ustadz. Padahal juga memperebutkan harta juga bukan sampai miliaran banget mungkin tadi ya. Ya, 60 tumbak lah. Dibagi 6 berarti 10, gara-gara 10 tumbak itu. Ya Allah. Sampai berantemnya luar biasa. Nah, karena itu hati-hati ya. Jadi ketika sedang marah, wa'arid anil jahilin, berpalinglah. Kelihatan nih gelagatnya sudah marah, kita mundur. Kita yang aktif. Punten upami kieu masih gana ma ya tungtungna atau redakan dulu. Nah, baru pergi. Yang kedua, cari suasana yang dingin ya. Karena gini, utlubul ma'ruf miruhamai umati. Cari kebaikan itu dari umatku yang penyayang. Penyayang itu muncul berawal dari menahan amarah. Bisa dibayangkan ya, Sayyidina Umar itu pernah diamanati oleh Nabi gini.
bila aku wafat, tolong perhatikan tuh tetangga, orang buta Yahudi katanya. Kau kirim makanan, kau suapin dengan baik katanya. Tapi kau jangan marah dengan ocehan lidahnya. Rasul wafat, Sayyidina Umar, orang sudah bilang gura-giru ya. Cari, ada orang buta, ya orang Yahudi itu. Kaget karena punten, maaf, nauzubillah ya. Zikirnya Muhammad gila, Muhammad gila. Terus aja. Saya mata marlung, kurang ajar muridnya dah hati-hati. Ya disuapin, gitu kan. Kata orang Yahudi, kemana yang menyuapin yang biasa ke sini? Ini sudah disuapin katanya. Beda katanya. Yang kemarin itu penuh dengan kasih sayang katanya. Umar teh muridnya kayak ada bahasa gitu. Sayyidina Umar langsung nangis. Allahu Akbar. Ternyata Nabi itu saking menyayanginya, ke Yahudi pun yang menyebut punten Nabi gila masih menyuapin dengan baik. Itu yang dalam Al-Quran. Fabima rahmati minallah lintalahum. Disebabkan rahmat Allah sudah ada pada dirinya, lintalahum. Engkau akan memiliki jiwa lemah lembut. Jadi kalau ciri ada rahmat dalam hati kita, ada lemah lembut enggak? Ada kasih sayang tidak? Kalau kasih sayang sudah tidak ada, lemah lembut tidak ada, ciri rahmat Allah hilang. Allahu Akbar. Itu. Sampai walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik. Kalau kalian kasar, pasti orang sekitar kalian akan meninggalkan kalian. Itu surat Ali Imran 159. Nah itu. Jadi ternyata ke non muslim saja Nabi begitu baik. Dan konon kabarnya, kata Sayyidina Umar, kata orang buta ini, siapa dia itu? Dia Muhammad, yang sering kau ludahi, yang sering kau sebut orang gila. Kaget, langsung masuk Islam. Padahal Nabi sudah wafat. Jadi ada kebaikan kita yang menyebabkan hidayah datang, nanti setelah kita sudah wafat. Karena begitu berkesan gitu ya dengan kebaikan. Nah karena itu teman-teman semuanya, bila menghadapi orang marah, satu memang betul, meninggalkan tempat itu. Yang kedua, siram dengan air wudhu. Nah, bisa wudhu semuanya, nah, bisa. Yang ketiga, ada riwayat yang lain baca sholawat. Karena katanya semakin sering baca sholawat, urat nadi marahnya mengecil. Makanya kalau orang Arab marah, kita rangkul. Sallu ala Nabi. Langsung berhenti marahnya. Orang Arab mah duka, orang Arca maniknya. Tapi kalau misalkan ada, kalau ada di kebudayaan tertentu, makanya kenapa ada, kalau dalam orang Sunda tuh harus ngejo dulu katanya, harus makan dulu mungkin tadi ya, atau jadi kan katanya biasanya itu kalau apa-apa tuh harus dibereskan di tempat makan katanya. Kalau udah pada makan tuh jadi agak beda katanya, nanti keluar. Mungkin juga itu juga salah satu bagian lagi pada lapar, mungkin tadi lapar bagaimana tadi? Iya. Jadi salah satu caranya gini, sholat 2 rakaat, sholat hajat, minta petunjuk ya Allah ini. Jadikan musyawarah ini mau berkah, mau manfaat, mendamaikan. Yang kedua, suasana betul. Kita makan bersama dulu. Bahkan ada orang yang asalnya mau marah jadi tidak marah. Masya Allah. Karena diberi rokok kesenangannya. Dia itu tidak merokok sebetulnya. Tapi karena emangnya senang ngerokok, maklum apalah itu. Dikasih, ya sana. Oh jadi bagus sana mana? Kalau emang sana apa? Gitu. Tadinya emang rek marah jujur jadi diberi rokok mah jadi itu marah. Ada yang gitu. Makanya siapkan makanan. Oh si A senangnya pete maunya, si B senangnya pecel. Siapkan semuanya. Makan bersama langsung. Sebetulnya kita ada yang sangat penting di luar makan bersama. Nah, cerita di situ. Jadi suasana betul-betul santai, isi atau ke lapar, mereka jalan jauh, mereka musyawarah can beres, ya pasti setan teh datang. Makanya ini tadi apa? Ya pentingnya zaman-zaman dulu kan yang namanya musyawarah itu sangat kental tadi, sangat berbarengan dengan tentu dengan ada niatan masing-masing ingin mencari jalan keluar tadi, tidak membenarkan apa yang sudah dibawa tuh pokoknya katanya tadi nggak bisa tadi zaman sekarang tuh. Jadi ya kebaikan saja harus dikompromikan dengan kondisi yang ada. Allahu Akbar, Masya Allah, luar biasa ini. Kebaikan harus dikompromikan ini luar biasa banget. Baik pemirsa di rumah, ini luar biasa ya. Nanti juga kita akan mulai coba bacakan ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan netizen kita yang akan kita coba bahas ya satu persatu. Mudah-mudahan waktunya cukup, nanti setelah iklan berikut ini kita akan coba bahas. Baik, kita akan lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan dulu. Mangga silahkan.
Baik, pemirsa di rumah ya, kita akan coba bahas beberapa pertanyaan dari netizen kita yang mudah-mudahan kita bisa tuntas gitu ya. Karena Rabu kemarin juga banyak yang ada beberapa yang belum kita bahas. Kita mulai saja ya. Pak Ustadz ingin bertanya ini di 974. Ini menanggapi pembunuhan 4 anak dan juga termasuk juga apa ya, ada yang psikopat gitu ya, membunuh istri dengan cara luar biasa gitu tadi ya. Ini gimana tadi ya? Ada mohon pencerahan kan katanya. Ya, begini ya, dalam hati itu kan ada dua yang nyetir kita itu. Ya. Sebelah kanan Allah, sebelah kiri setan. Dalam itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Yang dengan dua pengaruh itu manusia bisa berbuat takwa dan berbuat jahat. Yuwaswisu fi sudurina, membisikkan dalam hati manusia. Jadi kalau dalam hati ada pikiran tiba-tiba benci sama orang, hati-hati itu setan. Dan puncak bisikan setan itu membunuh. Dan sebelum membunuh itu ada ramuan-ramuan di situ. Ramuan mungkin masalah batas tanah, tadi saya lihat ada yang dibunuh gara-gara batas tanah. Ramuannya gara-gara punten perselingkuhan. Kayak kasus yang dibunuh Jakarta juga sama itu ya. Katanya dengar-dengar ada gitu. Ada yang di masalah ekonomi, ada yang hasad. Itu ramuannya. Makanya hati-hati, setan itu akan menggoda kita dari kiri, kanan, depan, belakang. La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Sungguh kami akan menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Nah, salah satunya adalah kiri berupa kiri khusus tentang perjudian. Kesannya itu judi itu nikmat dan apa ya, mengasih, mengenakan dan biasa gitu tadi. Biasa. Ya. Nah, di saat puncaknya membunuh, dan itu pasti bisikan setan. Makanya hati-hati kalau kita sedang marah sampai gini. Kalau kita marah berdiri, segera duduk. Langsung istighfar, berwudu. Jangan sampai memutuskan sesuatu dalam keadaan marah. Kalau perlu kita lari ke teman, ke sahabat. Yang pokoknya ada teman, maaf saya sedang marah, gimana nih suasana ini? Nah, kasih tahu. Karena ketika sendirian tidak ada pakwa pakai itu, marah tuh semakin memuncak dan ujungnya itu bisa puncaknya membunuh. Jadi siapapun yang membunuh kalau sudah marah, kalau bunuh orang lain itu walaupun dosa tidak seberapa dosa. Ini yang puncak marah itu yang dibunuh darah lagi sendiri. Sedangkan dalam Islam kan membunuh satu orang saja pakaan nama seperti kotranas jami'an. Seperti membunuh seluruh manusia. Siapa yang memberikan kehidupan pada satu orang, pakaan nama ahyanas jami'an, seperti menghidupi seluruh manusia. Ini sudah anak sendiri dibunuh, itu sudah sadis. Apalagi dibunuh dalam keadaan bukan dalam keadaan tidur katanya. Keadaan tidur. Masya Allah, Masya Allah, sampai direkam lagi ya. Itu sudah hati-hati. Hanya kalau ada sedikit kesel segera meninggal. Kalau kita maunya nih, kemana pergi Pak? Kesel di rumah, udah aja pergi kemana? Hal yang positif, bisa nyangkul, bisa nanam apa. Karena kalau terus bertahan di tempat menghadapi orang yang pemarah, biasanya kita kepancing marah. Dan kalau sudah marah kan gelap. Kalau sudah gelap hatinya namanya zulmani, gelap hati. Dan puncak gelap hati membunuh. Saya baca yang terakhir-terakhir ini kan kebanyakan relatif yang pembunuhan itu dari istri dari suami ke istri gitu tadi. Apakah identik dengan ada ucapan-ucapan dari, misalkan kadang-kadang kan laki-laki itu, kalau laki-laki katanya kalau udah sakit hati udah tidak bisa gimana gitu ya, mengucap apa atau gimana tadi biasanya ya, secara ini aja lebih ke, makanya lebih banyak kalau suami istri nih suami sedang marah, bagusnya diam. Kalau perlu kita memang mama yang salah, itu lebih aman. Udah mama yang salah, nanti satu saat nurani akan muncul, sebetulnya waktu itu saya yang salah. Gitu kan? Tiba-tiba ada itu bisa datang dengan sendirinya tadi ya. Jadi ada sendiri tadi ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Kedua bang diam. Tidak mungkin kita bisa melawan orang yang sedang marah. Karena akal nggak jalan. Hati nggak jalan, ujungnya gelap. Nah itu yang, kenapa? Nemal kata orang Sunda. Kalau udah marah, kalau kita bicara ngelawan, tambah nyala marah itu, lebih baik diam. Makanya kata Nabi, as-samtul islah. Diam itu damai. As-sum itu zahab, diam itu emas. As-sum itu zainulil alim. Diam itu hiasan orang yang berilmu. Bahwa akal kita masih jalan.
akal kita masih. Karena itu pancinglah dengan diam. Sama istri sedang marah, udahlah daripada malu sama anak, malu sama cucu, dan diam aja. Sok silahkan. Sayyidina Umar itu kan gitu, pernah dimarahi istrinya, tut. Bapak yang salah, hapura. Ya biasa yang lain, itu ngalawan, cenah gitu. Kata Umar bin Khattab, semakin cerewet istri, makin banyak dosa suami dimaafkan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Padahal ya identik dengan, bukan preman lah ya, apa, luar biasa lah ya, identik dengan Umar bin Khattab itu. Sama, kalau suami marah, istri diam, maka dosa istri berguguran dosa-dosa. Allahu Akbar, ini indah banget ya pemirsa di rumah ya, kalau keduanya bisa saling memahami satu sama lain, karena memang satu sama lain tidak mudah di tengah zaman yang sedemikian dahsyat itu tadi media sosial kita yang luar biasa ini. Pasti ada satu sama lain harus sabar. Oke, tadi lanjut lagi tadi, ini di 029 ini tadi sejauh mana tadi ini pentingnya politik dalam Islam, karena ya saudara jadi bermasalah ternyata, dan yang tadinya ngobrol itu, yang tadinya bercanda itu receh-receh itu jadi mudah tersinggung itu, jadi dikait-kaitkan nih ke yang kayak gitu tadi. Ini zamannya kan sekarang zaman ketersinggungan itu makin ini, gimana tadi? Iya, jadi gini. Kayak gini nih. Politik itu secukupnya lah. Allah Akbar, Masya Allah. Tapi kalau persahabatan selamanya. Allah Akbar. Gitu ya. Ini luar biasa ini. Politik itu secukupnya, seperlunya. Tapi kalau persahabatan selamanya. Karena kalau saya satu partai dengan Pak Agung, ya selama satu partai ya deket banget kan. Ya, enak. Gitu. Begitu saya atau Pak Agung keluar, wah udah musuh utama kan. Apalagi kalau diingatkan dengan masa lalu tadi ya. Dulu pernah nginep di ini dulu waktu besar pernah, wah itu jadi habis luar biasa tadi. Saya itu pernah sholat di masjid ya, di satu masjid ya. Saya hafal semua jamaah. Udah masuk yang baru gitu, Bu. Ya. Mundur, yang sudah debat mundur. Okay. Mundur. Saya lihat di belakang biasanya kalau mundur ada satu orang kan. Dia ngasihkan diri. Pas pulang saya nggak ngobrol ya, pas ceramah waktu itu. Kacida, cina gitunya teman-temannya kacida. Masya Allah. Kacida naon Kang cina. Teteh mang jeung alo cina. Gara-gara partai cina. Allahu Akbar ya Allah. Masya Allah. Salat jadi misah. Aduh. Ini yang lucu katanya waktu kurban. Kan dia DKM, dulu mantan DKM lah ya. KB masyarakat sa-RT ieu bagi cina. Kecuali si saya bilang kasar lah, pokoknya kecuali si eta cina. Tong dibere cina. Temilih orang. Ini kenapa tadi? Kadang-kadang justru orang terdekat tadi ya yang menimbul, yang lumayan bisa ya, kadang-kadang ya dengan adik, dengan kakak, dengan itu, dan itu dari zaman dulu sudah agak biasa kan ya, karena entah pola asuh, entah pola didik, entah juga ada saing-saingan itu, tapi juga jadi baper kalau kata zaman sekarang itu, jadi bawah hati, ujung-ujung juga jadi panjang gitu tadi urusan itu, dan bahkan bisa jadi ke anak turunan yang lain-lain menjadi agak ini. Gimana tadi cara mengurai ini biar sebenarnya harus disadari bahwa jadi kekeluargaan itu selamanya. Tapi politik itu ya cukuplah seperlunya gitu. Dan ke rumah saya itu sudah 9 caleg ke rumah. Allahu Akbar ya Allah. A, B, C, D. Saya bilang saya warga abdi, saya bilang semuanya saudara saya. Siapa yang ditakdirkan itu yang kita dukung gitu kan. Yang kedua, kalau jadi saya bilang nitip, saya bilang jangan mencari kedudukan tok, saya bilang harus memancarkan manfaat. Karena ayatnya gini, wa amma mayang paunas payam kusupilar. Orang yang bermanfaat akan langgeng namanya, walaupun sudah tidak ada di muka bumi ini. Jadi kalau pas punya kedudukan, terasa mungkin jalan, terasa mungkin bangunan, terasa mungkin anak asuh. Walaupun sudah kita tidak jadi anggota dewan, jadi kenangan. Walaupun sudah meninggal, jadi kenangan. Oh nuhun Pak Ustadz. 9 orang lah. Ada saya dengan istri saya. Termasuk juga mungkin kita dikasih wejangan modalnya buat calon politik, buat nyalon itu jangan sampai minjem sana sini, apalagi pinjol, apalagi uang mertua, apalagi ngeborohin tanah, ngeborohin rumah. Ya jangan sampai konyol gitu tadi nanti, karena hal-hal kan rumah sakit jiwa udah pada disiapin semua gitu tadi. Ini nggak kebayang coba tadi. Iya, saya bilang sampai setiap pengorbanan harus wajar. Yang mampunya 100 lah. Niatkan sedekah saya. Kalau sudah niat sedekah, menang pahala. Dan ekspektasi harus agak diturunin tadi, jangan sampai ini tadi. Allah sampai singgung sana, singgung sini, hati-hati saya bilang. Karena boleh jadi suami istri beda pilihan.
Ya jangankan pilihan, mimpi aja beda kok. Gitu. Tapi tetap, aduh Masya Allah ya. Saya kemarin ada yang telepon itu besannya sampai cerai anaknya. Sampai cerai, padahal sudah punya anak 2. Allah. Gara-gara beda pilihan itu. Allah Akbar. Masya Allah. Luar biasa, Nah, ya. terakhir kemarin juga 2 hari yang lalu sudah menentukan gedung, sudah menentukan catering, Artinya ini udah luar biasa tadi ya, udah mau menuju hari H tadi ya. pacaran Jelas itu ya, udah 10 berniat. tahun, Allahu Akbar. bulan Februari mau nikah, Februari besok tadi. besok iya, Allahu Akbar, Mas. dibatalkan. Yang satu ke Gerindra, yang satu ke Golkar kalau nggak salah. Padahal sama-sama pilihan, hanya presiden dan yang caleg yang beda. Ternyata dahsyatnya luar biasa. Makanya kita dituntut kedewasaan itu. Terus jadi pesta pemilihan presiden itu justru pesta apa? Bersukaria, bukan berduka cita ya. Allahu Akbar ya Allah. Allahu Akbar. Jadi Ini kita luar senang, biasa oh ini. banyak calon di desa kami, alhamdulillah. Berarti demokratis banget kan? Kalau hanya satu calon dia kalah itu pasti nudingnya lain-lain. Ternyata banyak calon. Ini kesempatan yang baik ya untuk pesta demokrasi. Jangan sampai menimbulkan permusuhan. Begitu ya, Pak. Ya ini luar biasa ya. Mudah-mudahan semua masing-masing pihak bisa dewasa dan berbesar hati ya menerima segala kenyataannya tadi Ya, betul. karena yang menang itu hanya satu katanya tadi. Yang Iya. dua yang tiga tuh nggak kaku gini katanya. Ini anekdot banyak hal di luar sana yang tentu jangan diinin ya. Baik, tadi ini ada lagi yang bertanya lagi tadi. Ini 726 dan mohon penjelasan ini tadi nih. Apakah seserahan itu tadi termasuk ini rukun atau juga memang sebenarnya ini tuh bukan Iya. rukun juga kan, ini gimana tuh? Seserahan itu budaya sebetulnya, Iya, iya. budaya. Jadi rukun nikah itu kan pengantin laki, Iya. pengantin perempuan, wali, saksi, ijab kabul. Nah, itu yang- rukun yang ya. emang rukun tadi ya. Rukun. Kalau rukun itu tidak terpenuhi, tidak sah gitu kan. Oke. Nah, di luar itu kayak sungkeman, Iya. nyawer, khotbah, apalagi seserahan, itu tidak termasuk rukun, Iya. budaya. Iya. Dan budaya Islam itu sangat, wah Masya Allah, karena iman katanya, dengan iman hidup akan tenang. Nah, dengan ilmu hidup akan mudah. Nah, dengan budaya hidup akan indah. Oke, Allah Jadi Akbar. kalau pernikahan itu ada budaya, jadi indah gitu loh kelihatannya. Iya, iya, iya. Mangga nyangakeun panganten pamegat sekaligus nitipkan. Iya. Karena nikah itu menyerahkan anak kita. Bisa dibayangkan kan? Dari kecil melahirkan, masuk TK, menyusui, masuk SMP, masuk SMA, kuliah. Sudah gede dikasihkan sama anak orang. Luar Kebayang biasa. kalau tidak ada Masya Allah, penyerahan Allahu kan ya? Akbar, ya Allah. Sayangi anakku sebagaimana aku sebagai orang tuanya menyayanginya. Dari sana juga sama. Ya. Sama dengan menyerahkan anaknya. Kalau menyerahkan anaknya berarti pernikahan adalah ada amanah. La dina lima la amanatalah. Tidak ada agama yang tidak melaksanakan amanah. Jadi Luar biasa. yang seserahan cukup banyak, mendoakan semuanya. Kalau dia mengecewakan pasangannya, berarti mengecewakan yang ngantar ketika resepsi. Allahu Akbar. Dan dia harus mengembalikan Masya doa yang mengalir, barakallahu li walakum dan seterusnya. Dahsyat ini, Oh, bukan pernikahan main-main itu. tadi. Bukan makanya main-main. Menikah itu saksinya juga langsung Gusti Oh, Allah langsung tadi insya Allah. sebenarnya. Dan Masya katanya tidak ada dosa yang menggoncangkan aras, kecuali cerai. Allahu Akbar. Goncang. Masya Allah. Makanya jihad, Luar biasa. innama jihad man ala zaujatahu. Sesungguhnya jihad itu mempersembahkan yang terbaik untuk pasangan. Itu jihad. Luar Gitu, biasa Bang. sekali Ya. pemirsa di rumah ya. Ini. Hati-hati banget ya. Baik, lanjut lagi Tad. Ini di 625 Tad. Ini nikah siri ini definisinya seperti apa kan? Karena apakah ini kan nikah siri itu tidak tercatat ya, Tad, ya, di agama tetapi disahkan oleh agama katanya Tad. Coba Tad, Iya, pendapat. sah tapi bermasalah. Oh, sah tapi bermasalah sebenarnya tadi. Sah bermasalah. Satu secara akhlak. Oke. Karena kalau nggak salah nikah siri itu tidak diketahui, tidak direstui oleh wali yang sah. Oke. Oleh temannya, oleh sahabatnya, oleh ajengan, oleh ustadz gitu kan. Sementara ayah ibunya tidak dilibatkan. Sedangkan dalam Islam itu kan ini, aziyatul walidain a'dhamu indallah min aqsil ka'bati wal baitil ma'muri khamsa astamara. Siapa yang mengecewakan orang tuanya sangat besar dosanya. Melebihi menghancurkan Ka'bah dan Baitul Ma'mur khamsa astamara 15 kali. Allahu Akbar. Boleh sah, tapi secara akhlak dia mengecewakan orang tua. Dan setiap mengecewakan orang tua pasti tidak berkah.
pengalaman yang sudah ya, yang ngobrol banyak di kantor atau di rumah, yang bermasalah rumah tangganya salah satunya itu nikah tanpa restu orang tua, nikah tanpa sepengetahuan orang tua. Khairul ibadah akhfaha. Sebaik-baik ibadah itu yang sembunyi ialah nikah. Jadi nikah. Nikah itu harus ramai dan diramaikan. Terlibatkan kedua belah pihak. Disebutnya ma'ruf dalam Quran. Ma'ruf itu melibatkan dua belah pihak. Pihak besan, pihak kita. Nah, nikah siri itu tanpa sepengetahuan salah satu. Besan atau kita. Makanya yang terlibat sekarang ada hukumannya. Kalau nggak salah 6 bulan itu. Oknum KUA. Nah, saya besok ada pertemuan. Karena ada yang nikah masa idah. Itu dosa besar itu. Ada dalam Quran itu. Jadi sebelum 3 bulan, 3 kali sucian, sudah nikah. Katanya terlibat oknum KUA-nya. Mau saya urusin juga. Allahu Akbar. Gitu. Terjadi hal-hal yang kayak gitu juga Ya, banyak jadi, orang yang bisa ngini juga tadi ya. apa ngerasa dia udah pernah nikah jadi terlalu menggampangkan juga ya. Menggampangkan, jangan menggampangkan. Nikah itu ibadah. Dan karena ibadah nilainya nispuddin. Separuh agama. Nikah itu lebih dari haji, lebih dari umroh. Jadi kalau orang-orang yang nikah itu tidak main-main nikah itu. Makanya siapa yang hadir waktu akan nikah itu sama dengan melaksanakan setengah dari agama. Gitu Pak Guru. Luar biasa, banyak banget ini. Ya itulah ya, bukan ancaman ya, karena memang peringatan lah tadi ya, karena ya hal kayak gini kan pernah terjadi sebelumnya, jadi karena pernah terjadi sejarah itu kan selalu berulang tadi, makanya ngewanti-wanti dan agama itu bagian dari warning itu sebenarnya tadi. Betul. Dahsyat banget. Lanjut lagi Tad, nanti sebelum iklan di satu lagi nih. Pak Ustadz ini ingin nanyain di 631 nih, pajak dahulu atau zakat katanya? Zakat. Zakat dahulu. Kalau saya tuh pergi haji ya. Padahal kan gini tadi ya kan kalau pajak itu harus hari ini tanggal ini segini, kalau enggak jadi kena bahkan telat sedikit jadi malah denda, dan dendanya bahkan bisa lebih besar daripada bayar zakat itu sendiri gitu. Saya tuh berangkat haji Pak ya. Ada seorang ibu gelisah ya. Rupanya kabarnya sampai karena si ibu ini punya rumah makan di mana-mana ya. Jadi oleh petugasnya tidak disampaikan ke kantor pajak. Besar Pak Ustadz 35 juta katanya. Akhirnya saya telepon orang pajak ya, karena banyak jamal itu. Saya bilang, Kang, ini ibu ini punya restoran ini. Dia udah bayar sekian, tapi nggak disampaikan. Buktinya apa? Ada tagihan. Nah, kata beliau, ibu tenang aja ibadah. Nanti kita musyawarah sepulang haji. Nah, pas pulang haji, saya bilang, Bu, kasih tahu saya gimana ceritanya. Ternyata, karena ibu udah bayar pajak, tapi nggak nyampe ke kantor, bisa nego. Sekalipun nyampe ke kantor, jumlahnya sudah jelas, nego katanya. Jadi berapa? Jadi 5 juta katanya. Dari 35 juta. Ya, ternyata pajak bisa nego ya. Luar biasa, ternyata bisa astagfirullah. Iya bisa nego. Yang jelas, apalagi ada masalah gini. Tidak ada masalah gini aja bisa nego. Makanya sekarang ada yang menyembunyikan pajak yang sebenarnya. Nah, yang kedua, kalau zakat itu kan tazkiyah. Bersih, subur, suci. Nah, orang yang zakat berarti ingin menyucikan dirinya, menyucikan hartanya, sekaligus apa? Menyuburkan hartanya. Makanya kata Nabi, hassinu amwalahum bizakat. Bentengi harta kalian dengan zakat. Jadi kehancuran ekonomi tidak bayar zakat, bukan tidak bayar pajak. Nah, gitu ya. Nah, kalau pajak bisa nego lah gitu. Luar ya. biasa ini. Seandainya masing-masing pihak bisa, termasuk juga pemerintah juga masing-masing pihak menyadari akan hal ini, saya pikir negara ini bakal jadi baik-baik saja, aman ya, aman. Luar biasa. Tad, kita iklan dulu tadi. Pemirsa di rumah ini masih banyak ya, kira-kira ada 7 lagi pertanyaan gitu ya, yang mesti kita bahas, tapi sayang kita akan lihat dulu beberapa pesan. Terima kasih, silakan. Baik, pemirsa di rumah, masih ada beberapa menit ya. Kita akan coba lanjutkan lagi. Ini juga beberapa pertanyaan, mudah-mudahan kita bisa jawab. Kita langsung saja. Pak Ustadz, ini 179 ini tentang kunut katanya. Tadi ini kunut Palestina itu sebenarnya bisa dibaca tentang sesudah sholat atau sebelum sholat, atau bisa jadi ini gimana katanya yang lebih afdolnya tadi?
Kemarin itu saya sholat di di Telkom ya, di Telkom Japati itu. Katanya sekarang tiap sholat Pak pakai kunut untuk Palestina. Bagus. Nah, setelah itu, tapi di tempat lain hari kunut besok tidak terus ya. Nah, pertanyaannya sama. Ya. Kami sudah terbiasa karena ngabantu tuh bisa gitunya. Pakai sayang gini nggak bisa gitunya. Terus kami hanya bisa berdoa. Nah, karena doa itu sifatnya umum dan bebas. Boleh kalau tidak dibaca ketika sholat. Di luar sholat boleh. Banyak lihat penderitaan nih. Tek, ya bisa dibayangkan ya. Rumah sakit dibom coba. Dahsyat ya. Rumah sakit dibom. Kemudian Masuk rumah para pengungsi juga dia satu-satunya tempat pengungsi itu dibom. juga habis. Allahu Akbar. Itu sudah mendekati 21.000 kan. Kita lihat ya, langsung sedih, udah langsung Allahumma anji mustadafin minal muslimin wal muslimat fi Palestin, atau Allahumma anji mustadafin, Allahumma anji mustadafin. If'al bi adaina, hancurkan musuh-musuh kami khususon di Palestina, kama fa'alta bi ashabil fil, sebagaimana engkau telah hancurkan tentara bergajah dengan burung ababil gitu kan. Boleh. Jadi ketika lihat baca, ketika ingat baca. Nah, boleh di luar sholat dibaca. Gitu, Pak. Ya, di tengah kondisi semuanya serba tidak ini, saya pikir doa dari kita semua ini sangat dahsyat banget. Tad, lanjut lagi Tad, ini di 925 Tad. Nah, ini takjiah ini apa dengan tahlil ini yang ngebedain apa katanya Tad? Iya, takziah itu bahasa agama ya. Tahlil itu kearifan lokal. Ya. Jadi Nabi selalu gini, ketika ditinggal Siti Khadijah, beliau sedih luar biasa. Nggak mau makan, mau tidur. Sama akhirnya Rasul pergi ke Mutajam. Satu titik, kalau ditarik benang ke atas ke Baitul Ma'mur. Di situ Rasul berdoa, ya Allah engkau yang mematikan manusia, yang menghidupkan manusia. Istriku telah engkau wafatkan. Hiburlah aku. Jadi begitu dahsyat kematian. Sekelas Rasul minta dihibur. Sebagai manusia biasa, ada rasa sedih, ada rasa ini. Nah, minta dihibur. Nah, namanya takjiah. Dihiburlah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Dan setelah peristiwa Isra Mi'raj, Rasul dapat wahyu nikah dengan Siti Aisyah, Siti Sa'adah, Siti Saudah. Jadi waktu nikah dengan Siti Khadijah, Nabi istrinya satu. Ini harus dipahami itu ya. Karena poligami itu karena Rasul ya harus begitu caranya. Nah, takjiah itu yang disebutkan tahlilan. Ada tahlil, ada takhlil, ada tahlil gitu ya. Kalau tahlil kalimat la ilaha illallah. Kalau takhlil memilih makanan sesuai dengan selera. Kalau tahlil halal yahilu hilan, menguraikan benang kusut halal bihalal. Nah, jadi kearifan lokal kita namanya tahlil, tahlilan. Bahasa agama namanya takziah. Tentu dengan tidak mengurangi secara hormat kita kepada yang tidak biasa, sebaiknya kita saling menghormati gitu. Karena cara takziah itu berbeda-beda. Ya, ada yang baca Quran, kemarin ada yang khatam Quran. Karena lebih baik ingat Allah daripada ingat almarhum almarhumah. Inna zikrullah syifaun wa inna zikrullah sedaun. Ingat kepada Allah pasti akan menenteramkan hati. Wa inna dzikrona sedaun, ingat kepada yang meninggal dunia malah nambah penyakit. Sudahlah. Yang wafat pasti akan mengalami. Hari ini kita takjiah. Besok lusa kita ingin takjiah. Dan bukan saatnya lagi pas ya gitu. Ya, pas ya. Karena ini udah orang juga udah bosan lah tadi ya dengan ini. Tadi lanjut lagi tadi kita masih ada 3 lagi tadi kira-kira tadi. Ini di 099. Nah, ini gimana tadi katanya kalau ta'lim di rumah itu apakah ada dicontohkan nggak? Yeah. Seperti zaman Rasul atau para sahabat? Kalau zaman Rasul ada namanya Abdullah bin Arqam. Itu sahabat yang memprovokasi pengajian di rumah-rumah. Oh, mungkin juga Darul Arqam tuh dari situ juga. Dari situ juga. Arqam. Jadi zaman sahabat Nabi mendengar, kata Nabi lanjutkan. Karena ada orang yang segan ke masjid. Ya. Mungkin lihat paroman DKM gitu. Galaknya aja budak parau nggak salah di imam pengajian. Makan juga uprat-aprat nggak ada masalah begitu ya. Nah, akhirnya diadakan pengajian di rumah. Yang pertama kali sahabat mengadakan pengajian di rumah-rumah yaitu Abdullah bin Arqam. Jadi boleh silakan, tidak ada masalah. Luar biasa nih. Tad ada 2 lagi Tad. Ini Pak Ustadz ini gimana katanya Tad kalau misalkan tidak ke masjid ini di 245 karena hujan besar nih. Ini gimana terapa? Apakah mengurangi pahala itu karena udah terbiasa ke masjid mau hujan besar mau gimana? Tapi untuk kali ini karena hujannya terlalu besar dikhawatirkan apalagi mungkin pas sholat subuh kali ini gimana? Jadi gini. Ketika dalam masjid itu harus amna ya.
amna nyaman, amna di jalannya, amna parkir, amna wudhunya. Kalau hujan besar dan tidak mungkin kita berangkat sekalipun bawa payung, ya, tapi tetap ada masalah, bisa sakit atau apa, kata Nabi, ganti hayya alal falah itu dengan sallu fi buyutikum. Salat kalian di rumah-rumah kalian. Yang rutin ke masjid karena ada alasan sangat dipahami oleh syar'i, maka tetap pahala tidak hilang. Nah, tapi selama masih bidah ke masjid, pergilah ke masjid. Kalau makin banyak fasilitas, makin banyak kesempatan untuk pergi ke masjid. Banyak. Kunaon teu ka masjid, dah hujan, teu gaduh payung, dimaafkan. Kunaon teu ka masjid, poek, listrik aliran, dimaafkan. Tapi kalau punya senter, berangkat. Nah, saya pernah menemukan orang yang tiba-tiba ke masjid ya. Karena waktu pergi katanya ke Bogor ya, pas hujan waktu Isya, ada yang pakai apa? Daun bambu ya, pakai payung. Oh ya, betul. Lewat itu ya. Ya, ya. Langsung merenung. Tidak punya payung, pakai daun pisang berangkat ke masjid. Pulang ke rumah jadi rajin ke masjid. Karena saya payung punya 5 katanya. Allahu Akbar, ya Allah, Masya Allah. Jadi Itu dengan niat ternyata bisa iya, juga tuh bisa sebenarnya. juga, ya. Allahu Akbar. Walaupun memang payung tidak menghentikan derasnya hujan. Iya, iya. Tapi minimal kita mengurangi basah. Dan insya Allah selamat. Masya Allah. Gitu. Ya jangan sampai juga karena niatnya saking besarnya, terus juga tidak ada payung, tidak ada ini, sampai ke masjid jadi kebulusan dan jadi basah juga, itu juga jadi iya. terlalu mendramatisir. Jadi. Betul. Dan kasih konklusi Tan dengan tema ini, dengan hari ini, Mangga Tan, silakan. Ya. Pemirsa Bandung TV, kata Nabi, la tagdob. La tagdob, la Masya tagdob. Allah. Innal ghadaba minasyaitan. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Sesungguhnya amarah itu sebagian besar dari setan. Yang kedua, jangan berbuat marah dan jangan berbuat yang memancing orang lain marah. Dan jangan kepancing juga. Jangan Tan. kepancing Masya juga. Allah. Insya Allah dengan menahan amarah muncul keharmonisan. Ad-dinul muamalah. Agama adalah hubungan yang harmonis. Bahagia luar biasa bila dengan kanan kiri depan belakang kita harmonis. Amin. Berarti ada agama di situ. Dan supaya harmonis, pintunya jangan marah dan jangan kepancing marah. Insya Allah Rabu depan ketemu lagi. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah, luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil intisari dari semua ini, karena ini dahsyat banget, vitamin bagi ruh kita, vitamin bagi otak kita semua juga. Baik, lanjut kembali. Mudah-mudahan nanti pemirsa di rumah, Rabu depan kita bisa bertemu kembali ya, dengan tema dan bahasan yang lain yang tentu saja lebih menarik ya. Mohon maaf bila banyak salah, banyak lupa ya. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Kita akan lanjut kembali di Rabu depan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.